yang dikasihi Tuhan, Shalom semuanya. Puji Tuhan, kalau pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan, kita masih diberi kesehatan oleh Tuhan untuk kita beribadah dan bersekutu kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kita semua diberi tubuh yang sehat, jiwa yang kuat oleh Tuhan. Bukan tanpa maksud, Tuhan memberikan kita mata, mulut, hidung, tangan, kaki. Semuanya itu diciptakan Tuhan dengan satu tujuan, supaya seluruh hidup kita boleh memuliakan nama Tuhan. Mari adik-adik, kita akan pujikan satu pujian, satu hidung dan mulutku. Kita akan bangkit berdiri, kita pujikan nama Tuhan dengan pakai gerakan. Satu hidung dan mulutku, dua mata, telinga, tangan, kakiku. Hitamnya rambutku, oh teman, dicipta Tuhan untuk memuji Dia. Dengan mulut ku bernyanyi, dengan tangan ku bertepuk, dengan kaki ku melompat memuji Tuhan. Dengan mulut ku bernyanyi, dengan tangan ku bertepuk, dengan kaki ku melompat memuji Dia. Nah, adik-adik, sebelum kita lanjutkan ibadah pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan, supaya Tuhan senantiasa menyertai ibadah pada hari ini. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih, pimpinan, dan penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Tuhan, terima kasih kalau pada hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu boleh bersekutu, beribadah kepada Tuhan. Berkati Tuhan setiap kami, supaya kami boleh memuliakan nama Tuhan, boleh belajar tentang firman Tuhan dengan kesungguhan hati dan pikiran kami. Tuhan, kami mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan di sepanjang ibadah pada hari ini. Berkati Tuhan ibadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, seperti firman minggu lalu, Tuhan Yesus menginginkan kita untuk kita bersaksi. Bukan hanya untuk saudara-saudara kita, untuk keluarga kita, untuk teman kita. Tapi Tuhan ingin kita bersaksi bagi seluruh bangsa yang ada di dunia ini. Nah, kita akan pujikan satu lagu, Tanganku Kerja Buat Tuhan. Karena Tuhan mau pakai hidup kita, mau pakai tangan kaki kita untuk kita menyampaikan tentang kabar kebenaran firman Tuhan. Buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, adik-adik, Tuhan sudah perintahkan kita untuk kita menyebarkan tentang
kebenaran firman Tuhan di seluruh dunia. Tapi adik-adik jangan takut. Selain Tuhan memberikan kita tugas untuk kita memberitakan kebenaran firman Tuhan, Tuhan juga berjanji bahwa Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan memimpin kita. Tuhan akan memampukan kita. Nah, kasih Tuhan itu tidak bisa dihalangi oleh apapun. Walaupun bumi bergoncang, Tuhan tetap akan menyertai kita. Karena Tuhan sudah berjanji dan Tuhan pasti akan menepati. Kita akan pujikan, biar bumi akan berlalu. Bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Adik-adik, kita sudah memuji nama Tuhan. Tiba saatnya buat kita untuk mempersembahkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Sepanjang hidup kita sudah diberkati oleh Tuhan, kita sudah diberi makan, kita sudah diberi kesehatan, dan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, kita akan berikan persembahan untuk Tuhan. Sebagai lagu persembahan kita akan pujikan Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Kita akan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, dan kita juga akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita lipat tangan, kita tundukkan kepala, kita tutup mata kita untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan di sepanjang kehidupan kami. Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami mau mengucap syukur. Kami mau mempersembahkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Dan biarlah Tuhan, persembahan kami yang kecil ini Tuhan, boleh berguna bagi pelebaran kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Dan Tuhan, sebentar lagi kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan, urapi setiap hati dan pikiran kami, supaya hati dan pikiran kami boleh menjadi tanah yang subur, yang mampu menumbuhkan setiap firman Tuhan, sehingga kami boleh melakukan apa yang Tuhan mau di sepanjang kehidupan kami. Berkati Tuhan guru sekolah minggu kami yang akan menyampaikan firman-Mu.
Biarlah Engkau sendiri Tuhan, Allah yang bekerja melalui guru sekolah minggu kami. Biarlah Engkau sendiri Tuhan, Allah yang meletakkan firman-Mu. Dan setiap apa yang diucapkan oleh guru sekolah minggu kami itu, semuanya berasal dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu berdoa. Amin. Selamat pagi semuanya. Tadi kita sudah bersama memuji Tuhan. Selanjutnya kita akan bersama belajar tentang firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, sungguh kami bersyukur pada pagi hari ini Engkau sudah memimpin kami di dalam kami mempersembahkan pujian bagi kemuliaan nama-Mu. Tuhan, jika sebentar kami akan bersama belajar tentang kebenaran firman-Mu, kami memohon Tuhan Yesus, Engkau yang menolong, Engkau yang memimpin, baik setiap kami, anak-anak-Mu yang mendengarkan maupun hamba yang akan menyampaikan. Engkau Roh Kudus yang akan terus menolong dan memimpin kami semuanya, sehingga firman-Mu ini boleh memberikan kekuatan di dalam kami mengiring Engkau. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Nah, anak-anak, kita akan belajar tentang firman Tuhan pagi hari ini dengan tema perjalanan misi dimulai. Apa maksudnya? Yuk kita akan bersama-sama melihat ayat bacaan kita hari ini yang terambil dari Kisah Para Rasul 13 ayatnya yang keempat sampai yang ke-12. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setiba di Salamis mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Baryesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu, menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus, juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang, lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau, dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari." Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap. Dan sambil meraba-raba, ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu. Ia takjub oleh ajaran Tuhan. Nah, anak-anak semuanya yang dikasihi Tuhan Yesus, tadi kita sudah melihat bacaan kita. Apa yang dimaksud perjalanan misi dimulai? Nah, tadi dikatakan di dalam ayat firman Tuhan bahwa ada beberapa murid Tuhan Yesus, yaitu para pengajar dan para rasul, berkumpul di Antioquia. Nah, setelah berdoa dan berpuasa, akhirnya Tuhan mengutus Barnabas dan juga Saulus yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus untuk melakukan perjalanan penginjilan, yaitu memberitakan kabar sukacita. Nah, lalu Bapak Barnabas dan Bapak Saulus memulai perjalanannya
dari Seleukia. Setelah perjalanan dari Seleukia, Saulus dan juga Barnabas melakukan perjalanan ke Pulau Siprus, sampailah di Salamais. Di sana Bapak Barnabas juga Bapak Saulus yang akhirnya nanti dipanggil Bapak Paulus melakukan pengajaran tentang kebenaran firman Tuhan di rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Dan Bapak Yohanes menyertai dan membantu perjalanan itu. Setelah menyampaikan firman di rumah-rumah ibadat di Salamais, akhirnya Bapak Barnabas juga Bapak Paulus melanjutkan lagi perjalanannya mengelilingi pulau itu sampailah di daerah Pafos. Nah, di sana mereka juga memberitakan kebenaran firman Tuhan. Saulus dan Bapak Barnabas di Pulau Pafos, mereka bertemu dengan seorang Yahudi yang bernama Bar-Yesus. Dia adalah seorang penyihir dan nabi palsu. Dan juga dia adalah sahabat gubernur di Siprus, yaitu Sergius Paulus, seorang gubernur yang sangat cerdas. Nah, satu hari Bapak gubernur ini ingin mendengarkan firman Tuhan. Tetapi adik-adik, kerinduan gubernur Sergius Paulus ini tidak berjalan lancar. Karena apa? Elimas atau Bar-Yesus tadi, dia menghalangi pemberitaan firman Tuhan. Dia tidak mau kalau gubernur yang ada di Siprus itu percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi Paulus atau Saulus yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus tadi dipakai oleh Tuhan. Akhirnya rintangan maksud dari Elimas atau Bar-Yesus tadi yang ingin membelokkan dan menggagalkan pemberitaan firman Tuhan bisa diatasi. Anak-anak, akhirnya Saulus yang sudah penuh dengan Roh Kudus dipakai oleh Tuhan untuk menegur Bar-Yesus. Orang yang menghalangi pemberitaan firman Tuhan akan mendapatkan hukuman dari Tuhan. Demikian juga dengan Bar-Yesus. Dia dihukum oleh Tuhan, matanya buta, tidak bisa melihat. Lalu bagaimana dengan gubernur Siprus, yaitu Bapak Sergius Paulus? Dia mendapatkan anugerah yang luar biasa dari Tuhan karena dia sudah menerima Tuhan Yesus melalui pemberitaan firman yang disampaikan oleh Barnabas dan juga Saulus. Nah, anak-anak, itulah perjalanan misi yang dimulai untuk pemberitaan firman Tuhan. Dengan Tuhan mengutus yang pertama Bapak Barnabas dan Saulus. Dipakai Tuhan untuk memberikan kabar sukacita untuk orang-orang yang menerima pemberitaan firman itu. Nah, sekarang anak-anak semua pernah enggak berpikir, kok saya bisa menerima Tuhan Yesus ya? Dulu itu bagaimana ya? Nah, anak-anak, Bu Kris mau kasih tahu firman Tuhan, misionaris yang melakukan perjalanan untuk memberitakan firman Tuhan itu masuk di Indonesia pada abad ke-16. Yang pertama memberitakan firman Tuhan yaitu misionaris dari Portugis. Nah, lalu apakah perjalanan misionaris itu lancar? Tentu tidak. Tadi Bapak Saulus dan Bapak Barnabas menghadapi rintangan. Tetapi semua itu bisa berjalan dengan baik. Pekabaran Injil boleh diterima semua orang karena Roh Kudus. Roh Kudus yang sudah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan Bapak Saulus juga Bapak Barnabas yang selalu menolong untuk pemberitaan firman itu boleh terus berlangsung. Demikian juga pemberitaan misionaris yang ada di Indonesia, sekalipun banyak tantangan dan rintangan, Roh Kudus selalu menolong, memberikan jalan keluar sehingga
kita yang saat ini ada di Kediri boleh juga menerima anugerah Tuhan Yesus, keselamatan dari Tuhan Yesus melalui orang-orang yang sudah diutus Tuhan, yang sudah diperlengkapi dengan Roh Kudus, sehingga Roh Kudus itu yang akan menolong untuk pemberitaan firman Tuhan. Nah, biarlah kita yang sekarang sudah dikasih anugerah keselamatan oleh Tuhan Yesus juga mau memberitakan firman Tuhan, karena pemberitaan firman Tuhan tidak berhenti saat para rasul, tetapi terus sampai saat ini, dan kita menjadi salah satu bagiannya. Dengan apa? Dengan kehidupan kita. Biarlah melalui kehidupan kita, kita boleh mewartakan anugerah Tuhan. Nah, untuk ayat hafalannya terambil dari Markus 16 ayatnya yang ke-15. Bu Grace akan bacakan untuk kita semua. Markus 16 ayatnya yang ke-15 berbunyi demikian. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Ya, biarlah kita juga boleh turut ambil bagian di dalamnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk anugerah keselamatan yang Kau berikan kepada kami melalui para anak-anak-Mu yang Kau utus memberitakan firman-Mu. Biarlah Tuhan, kami yang sudah menerima anugerah-Mu ini juga boleh ikut ambil bagian memberitakan firman kebenaran-Mu melalui kehidupan yang kami lalui dan kami jalani setiap hari. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Haleluya. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita akan meresponi firman Tuhan dengan sebuah lagu, Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun
Adik-adik, ibadah sekolah minggu pada hari ini telah usai. Tapi tugas kita untuk menyebarkan kabar keselamatan Tuhan akan terus kita lakukan. Jangan takut, kasih penyertaan Tuhan akan selalu menyertai hidup kita. Kita akan berdoa, kita akan tutup ibadah sekolah minggu pada hari ini. Kita akan doa penutup dan akan kita lanjutkan dengan Bapa, terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah menyertai sepanjang ibadah sekolah minggu pada hari ini. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan dan Tuhan memberikan kami tugas yang agung dan mulia, yaitu menyampaikan kabar keselamatan. Tuhan, kami percaya Roh-Mu sendiri ya Tuhan, yang terus menyertai sepanjang perjalanan hidup kami, dalam kami menyampaikan kabar keselamatan untuk seluruh dunia ini. Bapa, mampukan kami Tuhan, anak-anak-Mu yang kecil ini. Kami akan mengakhiri ibadah sekolah minggu pada hari ini. Kami mohon Tuhan terus dan senantiasa menyertai sepanjang perjalanan hidup kami ke depan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik di rumah, tetap jaga kesehatan dan terus senantiasa mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Sampai hari Minggu, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.